Oke, kita lanjut lagi ya. Dalam mengisi keriaan di Hari Raya Idul Fitri, setiap negara memiliki tradisi yang berbeda-beda. Jadi dalam mengisi Hari Raya Idul Fitri, itu ada dua, ada tradisi dan ada amaliyah, atau ada amal-amalnya. Nah, untuk tradisi, khususnya di Indonesia, apa saja sih yang kita tahu? Contoh ya, untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, kita bergembira ya dengan apa? Membeli pakaian baru atau baju lebaran. Mungkin di sana tradisinya adalah semacam kita menjadi seorang pribadi baru yang sudah berlatih di bulan Ramadan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik dan menahan dari perbuatan tercela. Lalu juga kita mengisi hari kita dengan ibadah dan untuk menambah keimanan kita. Jadi akhirnya dirayakan dengan disimbolkan dengan membeli pakaian baru, yaitu kita menjadi sebuah pribadi baru yang tentunya lebih baik daripada tahun-tahun kemarin atau waktu-waktu kemarin. Nah, yang kedua, ada makanan juga nih, tradisi khas Indonesia yang ada hanya di Indonesia. Ya, yaitu apa? Ketupat. Ya, ketupat. Hampir semua orang di Indonesia ketika merayakan Idul Fitri itu membuat ketupat. Bahkan Miss Ikhlas atau siapapun yang sedang di luar negeri, kalau dia orang Indonesia, kita akan berusaha untuk membuat ketupat juga, ya, tapi tidak ada di daerah lain, di negara lain. Nah, ketupat ini juga memiliki simbol sepertinya. Kalau tidak salah, dari jalinan daun-daunnya itu adalah bentuk kerjasama umat Islam, ya, yang harus saling menjalin, saling bersilaturahmi. Lalu di dalam silaturahmi dan jalinan hubungan yang baik, di dalamnya ada berkah, yaitu ada nasi, ya kan? Ada nasi yang artinya ada makanan, ada rizki. Jadi wasilahnya dari silaturahmi dan hubungan baik itu ada rezeki, seperti itu. Lalu apalagi ya di bulan Ramadan itu tradisinya? Oh iya, kalau ada bermaaf-maafan, ya kan? Yang kita bilang apa? Minal aidin walfa izin, mohon maaf lahir dan batin. Yang seperti itu, kita mohon maaf atas perbuatan kita, atas kesalahan kita, karena itu untuk mengkomplitkan kita, kita sudah beribadah kepada Allah sebagai habluminallah, lalu kita akhiri dengan habluminanas, ya, yaitu hubungan kita dengan sesama manusia biar komplit, seperti itu. Nah, itu adalah tradisi di Indonesia. Lalu secara amaliyah, nah, untuk secara amaliyah ini akan masuk ke dalam hikmah-hikmah Hari Raya Idul Fitri, dan ini berlaku untuk seluruh Muslim in the world, not in Indonesia only. Kita lihat satu-satu ya. Nah, untuk hikmah pertama dari Hari Raya Idul Fitri adalah hikmah rasa syukur. Ya, kita bergembira dengan adanya bulan Ramadan, ditutup dengan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri, kata Id sendiri adalah namanya, artinya adalah hari raya. Jadi bagi kita disunahkan untuk bergembira seperti yang Rasulullah sabdakan, yaitu semua umat muslim harus merayakan Hari Raya Idul Fitri dan berusaha membuat keriaan di dalamnya. Jadi jangan sampai Hari Raya Idul Fitri itu membosankan, kosong, karena ingat kita masih ada anak-anak kecil yang belum tahu makna makna keriaan. Makanya orang dewasa harus menggalakkan, membuat suasana sukacita yang membuat anak-anak bergembira. Ingat, kita tidak boleh bergembira melihat orang-orang yang sedang merayakan hari raya orang lain. Wah, di mana-mana heboh. Nah, bagi kita sendiri umat muslim, kita harus merayakan sebisa-bisa mungkin di rumah, di hati, ya, dengan sesuatu yang sukacita. Kita bisa mengisi kok dengan misalnya tukeran kado, bisa di rumah dengan mama papa, apa saja. Ya, saling memberi itu baik, saling memberi hadiah itu baik. Yang penting kita menyemarakan suasana Idul Fitri dengan meriah sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, dari hikmah perayaan, karena kita sudah menang melawan hawa nafsu kita, mengalahkan amal-amal jelek, perbuatan jelek, ya, ditahan oleh kita, berlatih, ya, kita tutup dengan bergembira. Gembiranya seperti apa? Bukan gembira yang heboh, ya, tapi dengan bersyukur, ya.
semuanya bersyukur gitu, ibadah dengan ibadah yang kita lakukan di bulan-bulan di bulan Ramadan kemarin. Lalu hikmah yang kedua adalah hikmah ketauhidan. Jadi dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri, kita harus isi juga dengan takbir, tahmid, tasbih, mengagungkan nama Allah. Ya, kita harus banyak-banyak memuji nama Allah, terus-terusan kita mendeklarasikan lagi keimanan kita deklarasikan lagi semuanya ya. Dan termasuk momen-momen kegembiraan perayaan itu di mana biasanya justru kebanyakan lebih banyak mengingat Allah dan berzikir kepada Allah. Jadi jangan cuma sukacita, tapi di sana pun kita harus selalu memperbanyak berzikir kepada Allah dengan apa? Takbir. Di mana takbirnya? Di masjid. Nah, untuk saat ini mungkin kita akan mendengar takbirnya bisa di masjid atau mungkin juga bisa secara online. Yang penting kita akan mengisi malam-malam Hari Raya Idul Fitri itu dengan sahutan, dengan lantunan takbir. Ada yang tahu bunyinya? Kita bahas di video selanjutnya ya.